Semua jajaran yang ada di pihak kamu mengharapkannya adalah uangnya, yang dimana nanti uangnya itu bakalan bisa dibagi-bagi, ya kan, untuk membayar. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan rekaman suara Agus dan Wawa membicarakan tentang main cantik. Tidak hanya soal main cantik, Agus juga membahas soal laporan polisi yang membuatnya capek. Dalam obrolannya, Agus dan Wawa mengaku tidak menyangka akan membuat laporan polisi terkait donasi operasi mata dari Pratiwi Novianti. Rekaman suara Agus dan Wawa beredar setelah Denny Sumargo bersama Pratiwi Novianti dan donatur sepakat membuat polling terkait donasi. Polling belum berakhir, kini Agus justru diterpa fakta lain soal obrolan main cantik. Sayangnya, sampai dengan saat ini belum ada konfirmasi terkait rekaman Agus dan Wawa soal main cantik. Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian, karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu lah. Saya juga kan. Ini cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar Agus di sini dari siapa sih Bapak? Kenapa? Yang ngasih kabar Agus di sini? Ya, kan saya bertelepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, Iya, Mas Agus tuh kan kemarin kita langsung ini cantik gitu kan. iya intinya. Lapor dulu. Iya paham. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya. Sebelumnya, Denny Sumargo menekankan bahwa polling ini akan menjadi ujung polemik donasi Agus. Ia berpikiran semestinya uang donasi tersebut menjadi berkah untuk Agus. Setelah digugat sana-sini oleh Farhad Abbas, Denny Sumargo beranggapan uang donasi tersebut sudah tidak lagi berkah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apa kalian nggak ngerti maksud Agus? Maksud Agus itu kita mainnya tuh yang cantik. Paham nggak? Tuh kasih tahu si Wawa jangan salah mulu di briefing. Salah ngomong melulu, ya kan, nanti klarifikasi lagi. Gitu. Ya kan, main yang cantik. Gak usah bolak-balik kantor polisi dulu. Ya kan, capek. Tuh, ada rekamannya, Gus. Bingung gue dapet dari mana ya netizen ya. Gila, jago banget. Ya ampun, si Agus ini kenapa nggak ada habis-habisnya? Baru diomongin kemarin nggak ada nongol, sekarang timnya udah bikin huru-hara. Udah dengar, Mas Agus maunya mainnya cantik. Secantik apa sih lu, Gus? Coba deh kalian komen, Agus secantik apa? Jangan-jangan dia bener lagi selama ini kalau dia itu bocah tik. Jadi ya teman-teman ya, itu dugaan rekaman itu sengaja disebar oleh pihak Agus karena kontroversi polling dari uang donasi tersebut. Jadi di situ intinya ceritanya si Agus itu menyesalkan kalau sudah terjadi laporan ke polisi ke pihak Teh Novi. Karena apa? Karena si Agus maunya main cantik. Nah, rekaman itu tersendiri sepertinya dari isi rekaman tersebut itu ada salah satunya ada Wawa, Agus, dan kuasa hukumnya yang terdahulu yaitu Jainuddin gitu kalau nggak salah ya. Itu jadinya kesebar atau sengaja disebar atau apalah itu nggak tahu, karena yang jelas dari pihak Agus itu sampai sekarang memang belum ada konfirmasi apapun, cuman ini udah heboh bang. Coba menurut kalian seperti apa nih drama si Agus selanjutnya? Coba komen-komen. Main cantik ya Gus ya, menghadapi Teh Novi main cantik ya. Bukan masalah perkataanmu main cantik ini yang saya permasalahkan, tapi tendensinya udah pasti jelas. Yang kamu harapkan bukan kesembuhanmu, tapi uangnya yang bernilai 1,5 M kemarin itu. Yang kamu harapkan itunya kan, bukan kesembuhan kamu ternyata. Semua jajaran yang ada di pihak kamu mengharapkannya adalah uangnya,
yang dimana nanti uangnya itu bakalan bisa dibagi-bagi, ya kan, untuk membayar pengacara, main karakter pengacaramu itu FA, terus habis gitu pengacara-pengacaramu yang lain gitu, seperti itu kan. Tendensinya udah jelas, berarti tidak untuk kesembuhan mata kamu, tapi tendensinya lebih mengutamakan uang kembali dan terserah kamu mau gunakan untuk apa, seperti itu ya kan. Itu pemikiran yang sungguh-sungguh sangat licik. Saya nggak heran kenapa orang yang banyak nggak suka sama kamu ya. Kalau jajaran main karakter pengacara kamu, saya paham kenapa main karakter kamu yang pengacara itu banyak yang nggak sukai, saya sudah paham. Tapi kalau kamu, berarti saya baru paham kenapa orang banyak yang gak suka sama kamu, sampai kamu ini disiram air keras. Sudah jelaskan semuanya, berarti itu uang bukan uang kamu, tapi uang banyak orang. Jadi sekarang tergantung para donatur bagaimana kelanjutannya, untuk kamu atau dialihkan ke orang lain, saya nggak tahu. Cuman kemungkinan besar tidak ada yang kasihan sama kamu lagi. Tidak ada uang itu yang mau kamu kuasai lagi. Paham Agus? Jangan berharap ada orang yang kasihan lagi sama kamu, respect sama kamu. Ternyata kamu tidak ada respect-respectnya sama siapapun. Nikmati sudah apa yang diberikan Allah kepada kamu. Jalani aja, jangan banyak mengeluh. Oke. Oh my god, ini diduga ada rekaman suaranya Agus, terus sama dugaan ya si Wawa kayaknya ya, kalau gue denger-denger, dan satu orang lagi laki-laki, aku nggak tahu deh, tapi ini udah beredar di sosmed dan aku dapat ini dari akunnya si Ragil Gemini nih ya. Nih kita dengerin ya, bener nggak sih mirip kayak suara Agus, tapi bener nggak? Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian, karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan cuma mau ini doang. Gitu ya. Mirip, suaranya saya mah cuma mau ini doang gitu ya. Terus Ngasih kabar aku di sini dari siapa sih Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini? Ya, kan saya telepon sama oh kan saya telepon sama Agus, berarti yang di awal itu suara bapak-bapak ya, bukan suara si Agus nih. Yang kedua, kok suaranya Agus tegas banget ya di sini ya, Gus. Sampai agak-agak bingung gitu, tapi mirip suaranya kayak Agus. Cuma kok tegas banget ya Gus, beda banget kayak biasanya kan kejam nih ya, aku sedih. Biasanya kan ada jam nih ya. Ini kok enggak ya? Coba ya. Itu bapak-bapak. itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Dibawa kayak gitu aku nggak tahu kan, gitu kan. Itu suara Agus tuh kayaknya ya, kayak agak mirip suara kamu Gus, tapi nggak tahu nih kamu bukan Gus. Saya juga kan cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar. Nah itu yang ini doang, itu kok kayak agak-agak mirip kayak suaranya wow. Ini dari siapa sih Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ngasih kabar aku di sini. Ya, kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung mainnya cantik gitu kan. Langsung mainnya cantik gitu kan. Mainnya cantik. Agus. Ini suaranya, ini Agus ya, Agus, lu bukan si Gus? Telepon Mas Agus, ini Agus dirimu kah? Iya, intinya, iya Pak. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Ini siapa nih? Karena bikin capek. Karena bikin capek ini bukan Agus. Bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar aku di sini dari siapa sih Bang? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ya, kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus,
Iya, maksud Agus tuh kan kemarin kita semuanya cantik gitu kan. Iya, ya intinya iya paham. Saya juga awalnya seperti Ini itu. siapa ya? Bapak-bapak ini Karena siapa saya ya? mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Jadi ini ada percakapan 3 orang ya. Yang satu yang dibilang kan saya telepon Agus, berarti yang satu itu Agus. Tapi Agus tuh bener-bener mirip suaranya kayak Agus. Agus sedih kayak gitu, tapi lebih tegas ya. Aku nggak tahu ini rekamannya siapa yang bikin, tapi pokoknya udah ada beredar. Kalian coba cek sendiri, coba komen-komen. Ini kira-kira beneran Agus bukan? Soalnya ada main cantiknya gitu ya. Apa tuh maksudnya main cantik? Coba jelasin deh. Yuk komen yuk. Aduh, kok jadi makin runyem ya? Padahal di podcast kedua itu udah tenang-tenang aja loh. Kayak udah semua tuh udah clear. Saling maaf-maafan, udah gak ada kesalahpahaman. Tapi makin kesini, beritanya tuh makin melebar banget guys. Bahkan makin banyak orang-orang baru yang ikut campur. Contohnya kayak pihaknya Pak Agus, sekarang udah dibantuin sama pengacara juga. Sampai yang menurut aku tadinya Pak Agus itu ngomongnya baik, melas, dan lemah lembut. Sekarang tuh udah berani berkoar-koar sampai kayak lantang banget gitu. Dan dia berani banget untuk mensomasi orang yang udah baik sama dia, orang yang nolongin dia. Aduh. Dan yang aku nggak habis pikir ya, kok Pak Agus ada bilang di podcast, bukan di podcast ya, atau di mana gitu, dia ada bilang gini, katanya kita nggak ikhlas, kenapa udah ngasih tapi nggak ikhlas gitu loh kata dia. Jujur itu aku apa ya, mau ngakak tapi kayak gimana gitu. Cuma ya udahlah, itu kan keputusannya Pak Agus ya, pemikiran Pak Agus gitu. Cuma yang aku takutin sekarang, katanya Pak Agus itu depresi karena uang donasi yang sudah dikembalikan. Ini kan niat awalnya kan kita mau nolongin orang ya, tapi kok malah berujung jadi bikin orang depresi. Tapi bener deh, uang itu bisa membukakan karakter asli orang. Ya aku sih berharap semua baik-baik aja, Pak Agus juga nggak sampai depresi ya. Terus juga Mbak Novi juga nggak jadi disomasi, dan udah dikelirin aja. Kan udah dibalikin, ya udah ikhlasin gitu. Anggap aja ini sebagai amal perbuatan Pak Agus atau penghapusan dosa atas perbuatan Pak Agus di masa lalu gitu loh. Jangan ini mah kesannya ngambul. Gue gak pernah minta, gue gak pernah minta dibantu. Aduh, orang mah kalau udah dikasih, terima kasih. Kan lumayan duitnya bisa bantu teman-teman kita yang lain. Karena ada kasus baru lagi yang matanya dicongkel. Siapa tuh namanya? Dan aku baru tahu kalau kita pingsan ternyata kita nggak bisa ngerasain apa-apa. Bahkan mata dicongkel pun juga nggak rasa guys. Ih, aneh banget.